Kita lihat ayat pertama saya baca. Berbahagialah. Wah, kata ini luar biasa. Semua orang, sekaya-kayanya seseorang, semiskin-miskinnya seseorang, pasti kebahagiaan adalah dambaan utama. Betul? Berbahagialah setiap orang. Nah, kebahagiaan tidak ditentukan. Berapa besar gaji kita? Kita golongan apa? Di pegawai negeri? Tidak. Kebahagiaan ditentukan oleh satu sikap, yaitu yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sederhana sekali, ibu bapak saudara-saudara, adik-adik yang belum menikah, jaga diri kalian. Bahagia bukan ditentukan berapa juta gajinya sebulan. Bahagia bukan ditentukan berapa di kelas apa pegawai negerinya atau posisinya di perusahaan. Tidak. Bahagia hanya dalam satu ukuran. Takut akan Bapa di surga. Apa definisi takut akan Tuhan? Cuma satu. Takut berbuat dosa. Sudah itu saja. Anak-anak kita kan mengerti takut Tuhan kalau lihat kita hidup takut Tuhan, takut berbuat dosa. Kita masih belum tahu siapa yang dimaksud di ayat ini. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Masih belum kelihatan siapa ini. Inilah dambaan semua kita. Saudara, jumlah gaji, jumlah uang, jangan jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah nikmat atau tidak kita nikmati berkat itu. Betul? Untuk apa gaji besar? Untuk apa untung besar dari perusahaan yang kita kerja? Usaha yang kita punya oleh ratusan juta setiap bulan. Tapi kalau keluarga kita seperti neraka, apa untungnya uang sebanyak itu? Maka itu ukurannya adalah yang bisa menikmati, memakan hasil jeripayah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bisa menikmati. Wah, itu menyenangkan sekali dalam hidup ini. Saudara, itu sebabnya penting sekali kita memperhatikan kebenaran ini. Bukan jumlah gajinya, bukan jumlah pemasukan tiap bulan. Nikmat tidak kita menikmati hasil jeripayah tangan kita itu. Dan kita semua tahu, yang bisa menyebabkan kita bisa menikmati hasil jeripayah tangan kita, kalau ada keharmonisan dalam pernikahan. Makanan kita nggak mewah, tapi kalau anak-anak lihat papa mamanya bahagia, makan ikan garam pun tetap sukacita. Karena lihat papa mamanya bahagia. Itulah kekayaan buat anak-anak. Nah, siapa orang ini? Masih belum tahu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Nah, sekarang kita tahu. Di tangan siapa kunci kebahagiaan keluarga? Kalau ada firman istrimu. Jadi firman untuk siapa ini? Untuk kita, para suami. Jadi saya ulangi dari ayat 1 begini. Berbahagialah setiap suami yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila suami memakan hasil jeripayah tangannya, berbahagialah suami dan baiklah keadaan keluargamu. Suami, ini luar biasa. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Saudara, suatu hari saya tuh bertanya kepada Bapa di surga. Karena pelayanan kami yang paling banyak adalah pelayanan pernikahan, pelayanan suami istri. Sehingga suatu hari saya tanya, saya pun minta istri saya berdoa, coba kita cari di Alkitab. Saya bilang, Papa, beri kami satu ayat saja. Ya, satu ayat saja. Yang paling gampang untuk mendeteksi, untuk mengetahui rumah tangga kami ini masih aman atau tidak. Supaya kami bisa menolong orang-orang yang lain. Jangan panjang-panjang ayatnya, nanti orang yang bingung. Karena seringkali kami juga bicara di antara orang yang bukan Kristen. Sungguh saudara, saya sebagai pendeta saya bersyukur diberi kesempatan Tuhan. Banyak bicara di forum-forum yang bukan Kristen. Kalau bicara soal keluarga, saya semua pakai Alkitab. Tapi saya nggak bawa Alkitab. Saya cuma bicara saja. Nah, sebagai pembawa makalah, kan selalu cari pustakanya. Buku apa? Setiap kali selesai, karena saya nggak pernah bawa buku apa-apa,
Dan saya nggak pernah nyebut karangan siapa, tulisan siapa. Nggak bisa. Karena semuanya di Alkitab. Mereka pasti tanya, Bapak baca buku apa? Kami tidak pernah tahu. Dan jadi Bapak tidak menyebutkan karangan siapa. Saudara, saya harus ngomong. Maafkan saya, itu kitab suci kami. Saya terangkan kepada mereka, kalau ibu bapak mau, saya akan beri. Jangan terima sebagai kitab suci agama. Terima sebagai buku pengetahuan. Sering mereka SMS, telepon, tanyanya gini, halaman berapa Pak yang soal itu? Nah kalau halaman repot, karena kitab kita halamannya beda-beda semua. Luar biasa saudara. Jadi betul Alkitab ini bisa dipercaya. Orang kagum. Karena tidak ada dalil-dalil hukum-hukum tentang pernikahan. Sehebat Alkitab kita. Maka itu celakalah kita yang punya kitab ini. Kalau rumah tangga kita sendiri berantakan. Mau ngomong apa kepada dunia? Memberi contoh apa? Saudara, sungguh tidak ada buku lain bicara pernikahan kecuali Alkitab. Tidak ada. Ini buku hebat sekali. Nah, saya juga sering ngomong kepada mereka di forum-forum tertentu. Bagaimana kita bisa melihat, menilai rumah tangga kita masih aman? Kalau kita lihat dalam ilmu fisika, ada dua macam ukuran panas. Satu namanya termometer, satu namanya termostat. Betul? Bedanya apa? Termometer dan termostat kita tahu. Termostat untuk mengetahui berapa tinggi suhu atau rendahnya. Kalau termostat itu yang mengatur kita mau berapa panas, mau berapa dingin. Nah, rumah tangga kita harus punya dua alat itu. Kalau saya mulai tinggi, turunkan termostatnya. Kita harus tahu termometer kita. Nah, kami tanya, Bapak berikan satu ayat untuk mendeteksi rumah tangga ini masih aman atau tidak. Dan jawabannya tetap kepada suami pemegangnya, saudara. Mari saya tunjukkan. Saudara beri tanda Mazmur 128 tadi karena kita belum selesai. Kita lihat Kejadian 2. Saya kagum kepada Papa di surga. Kejadian 2 ayat 23. Saya tertawa dan ini sederhana tapi benar. Tapi lucu juga. Ayo, bagi suami istri yang masih lengkap, kita pakai ayat ini untuk mendeteksi pernikahan kita masih aman atau tidak. Nah, sebelum ayat 23, saya cuma terangkan, kita tahu kisah ini, Adam dibuat tidur nyenyak bukan oleh Papa di surga karena mau operasi tulang rusuk. Jadi betul-betul bius total ini. Kalau enggak dia kesakitan. Nah, begitu biusnya selesai, Hawa sudah selesai dibentuk dan sudah ada di sampingnya. Lalu berkatalah manusia itu. Ayo kita bayangkan, Adam kan baru tidur nyenyak. Begitu dia bangun, dia lihat ada seorang perempuan di sampingnya, yang mana selama dia hidup dia belum pernah bertemu siapapun kecuali binatang-binatang itu. Sekarang saya tanya begini kepada saudara. Kata inilah dia saja. Itu ekspresinya bagaimana? Ayo, siapa bisa mengekspresikan kata inilah dia? Nggak pernah lihat orang satu kali pun. Begitu bangun dia lihat seseorang perempuan lagi. Kira-kira reaksinya bagaimana Adam ini? Tolong saya. Kaget. Apalagi? Apa? Heran. Apalagi? Itu yang saya tunggu. Wah, terima kasih. Kagum. Ini yang luar biasa. Makasih Bu Tetelu bisa menjawab kagum. Begini suami-suami. Ayat ini luar biasa. Dan saya pakai sampai hari ini. Kalau saya menyimpang dari ayat ini, rumah tangga sedang bahaya besar. Jadi besok ibu-ibu bangunnya lebih siang sedikit dari bapak. Suami-suami kita harus jujur. Waktu kita melek pertama kali pagi, lalu istri kita masih tidur di sebelah kita, jujur reaksi kita pertama apa lihat dia masih tidur? Inilah dia. Atau bilang, kenapa tetangga lebih cantik dari dia? Loh, kita harus jujur. Reaksi kita bagaimana? Ayat ini luar biasa, saudara. Saya tanya, Papa kenapa harus ayat ini? Kenapa harus bangun tidur? Saudara, karena orang yang bangun tidur itu masih asli semuanya. Karena belum dipoles. Betul? Termasuk baunya juga masih asli. Bisa bayangkan. Nah, waktu kita bangun suami-suami, lalu lihat istri kita di samping kita. Saya kagum pada firman ini.
Ayo, mata kita seringkali kurang ajar, bukan mata ini paling kurang ajar betul.